Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Hari ini saya akan membahas tentang keinginan buruk, di mana keinginan buruk menghasilkan pikiran buruk dan mengakibatkan tindakan buruk. Oke, sebelum kita bahas, yang pertama yang kita perlu mengetahui itu maksudnya buruk itu apa. Di video-video sebelumnya tentang orang buruk, saya ada bahas buruk itu adalah melukai yaitu diri sendiri, orang lain atau lingkungan atas penderitaan diri sendiri. Ini berdasarkan pikiran yang salah berikut kemelekatan yang mengakibatkan seorang tidak tenang, also known as menderita, dan munculkan pikiran dan keinginan buruk. Nah, jika memang tertarik tentang orang buruk, ini bisa klik di link video di atas untuk playlistnya. Itu saya bahas secara detail tentang orang buruk di tahap-tahapan mana aja. Segala tindakan buruk berasal dari pikiran buruk. Segala pikiran buruk berasal dari keinginan buruk. Berarti akar dari semua keburukan itu adalah dari keinginan. Jika kita tidak mau melakukan hal yang buruk, kita harus tidak ada keinginan buruk. Berarti sama sekali nggak ada keinginan buruk. Jika kita tidak ada keinginan buruk, maka kita tidak akan ada pikiran buruk dan otomatis tidak melakukan tindakan buruk. Betul? Yes and no. Yes, karena ini ada benarnya. Karena memang asalnya itu dari keinginan buruk. Tetapi no, dalam arti maksudnya apa? Di frasa seperti saya bilang, kita harus tidak ada keinginan buruk. Di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan kenapa pikiran dan keinginan buruk itu selalu ada. Tidak bisa dieliminasi total sehingga selamanya dalam kehidupan kita. Tetapi kita secara internal bisa memanage hal ini. Dalam arti frekuensi munculnya pikiran dan keinginan buruk bisa diminimalkan. Dan skill untuk mengabaikannya mereka bisa dilatih sehingga jika muncul pun bisa secara otomatis dan cepat ditolak atau diabaikan. Saking cepatnya seolah-olah pikiran dan keinginan buruk itu tidak ada. Kenapa orang bisa mempunyai keinginan yang buruk? Itu karena mereka melekat perasaannya kepada keinginan dan pikiran yang buruk saat itu muncul. Mereka menjadi tidak tenang. Tidak ketenangan ini mengakibatkan pikiran dan keinginan yang buruk muncul dan berkembang kemana-mana. Sehingga mereka melakukan tindakan buruk itu. Kenapa bisa melekat? Karena mereka tidak bisa kontrol perasaannya. Akibatkan kebahagiaan mereka bergantung kepada adanya atau tidak adanya dalam situasi tersebut. Karena kebahagiaan itu jadi bergantung ke sesuatu, selama belum mendapatkan kebahagiaan itu, mereka akan merasa tidak tenang dan menderita. Jadi supaya bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut, orang akan melakukan tindakan yang buruk yang melukai diri sendiri, orang lain, atau lingkungan di sekitarnya. Kenapa bisa begitu? Karena saat orang tidak tenang, kesadaran mereka turun. Ini mengakibatkan pikiran dan keinginan yang muncul itu yang sebenarnya buruk, tetapi mereka tidak sadar bahwa itu buruk. Meskipun ada orang buruk yang sadar bahwa tindakan ini melukai mereka tetap melakukannya karena mereka tidak mampu untuk memilih cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan itu tanpa melukai. Inilah yang dimaksud kenapa buruk itu melukai atas penderitaan diri sendiri. This means kita mempunyai keinginan buruk karena kita pernah menderita atau merasakan tidak ketenangan dalam kehidupan kita, mau dari lahir sampai mati. Karena itu, keinginan buruk tidak bisa dimusnahkan 100% selamanya dalam kehidupan kita. Kita sudah pernah mengalami penderitaan ini. Dalam penderitaan ini, otak kita ngerekord pikiran atau keinginan buruk yang muncul berdasarkan perasaan apa yang kita nempelkan kepadanya. Di kemudian hari, otak kita bisa keluarkan pikiran-pikiran mau secara tiba-tiba atau dalam situasi yang mirip dengan pengalamannya. Pada saat itu, bisa jadi keinginan dan perasaan muncul berbarengan. Jika ini adalah hal yang buruk, tergantung kita mau menerimanya atau menolaknya pada saat itu. Hal ini juga menjelaskan kenapa orang yang baik-baik saja bisa berubah menjadi orang buruk. Karena it can happen anytime. Pada saat itu, mungkin saat itu dia abaikan keinginan atau pikiran buruk. Tapi mungkin dalam situasi tertentu, mereka tidak mampu kontrol perasaan, akibatnya mereka melekat dan muncullah keinginan buruk, pikiran buruk, dan tindakan buruk. Seperti segala hal, pikiran dan keinginan yang muncul di diri kita sendiri itu adalah netral. Maksudnya apa? Pikiran dan keinginan muncul, ya muncul saja.
Berdasarkan pikiran yang benar, kita bisa mengidentifikasi apakah pikiran atau keinginan yang muncul itu buruk atau tidak. Jika kita tahu itu adalah hal yang buruk, selama kita tidak menerima dan menyatu dengannya, otomatis kita tidak mendapatkan pikiran dan keinginan buruk. Hal ini memang membutuhkan keinginan yang baik supaya bisa melakukan tindakan internal yang baik, yaitu menolak atau mengabaikan hal yang buruk. Jadi, saya bilang tindakan internal. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya tindakan itu ada dua macam, eksternal dan internal. Tindakan eksternal itu cukup jelas, oke? Hal-hal yang kamu lakukan yang bisa dilihat. Internal maksudnya itu apa? Yang kamu lakukan dalam diri sendiri. Contoh, memilih, mengakui, menerima, menyatu, menolak keinginan dan pikiran apapun adalah internal, tindakan internal. Memunculkan dan mengkontrol perasaan, pikiran, dan keinginan juga adalah tindakan internal. Ini yang menentukan kita adalah orang baik atau tidak dalam diri sendiri. Jadi orang baik itu saat melewati situasi apapun dalam kehidupannya, berusaha untuk tidak memunculkan keinginan atau pikiran buruk. Bahkan muncul pun, mereka secara cepat mengenalnya itu sebagai hal yang buruk dan menolak atau mengabaikannya. Ini perlu dilakukan dalam kondisi tenang, supaya bisa secara mudah munculkan keinginan baik dan melakukan tindakan baik. Tindakan baik dalam arti internal. Ketenangan berarti tidak menderita. Selama kita menderita, keinginan dan pikiran buruk pasti sewaktu-waktu bisa muncul. Orang baik memastikan selalu dalam kondisi tenang untuk menghindarkan hal yang buruk itu terjadi. So, dari diskusi ini, pembahasan ini, apa yang kita bisa bungkus pulang atau take away? Number one, keinginan buruk adalah akar dari pikiran dan tindakan buruk. Jadi supaya kita tidak melakukan hal yang buruk, jangan munculkan atau menyatu dengan keinginan buruk. Number two, keinginan buruk adalah asal dari penderitaan atau tidak ketenangan. Penderitaan bisa jadi kita merasakan saat itu atau dari pengalaman masa lalu. Jadi selama kita pernah merasakan penderitaan atau tidak tenang, keinginan buruk pasti muncul. Kita tidak bisa hilangkan 100% dan selamanya dalam diri kita sendiri. Kita cuma bisa mengurangi frekuensi ia muncul dan memanage saat ia muncul. Ketiga, last one. Keinginan dan pikiran buruk seperti segala hal adalah netral. Oke? Jika kita tidak mengakui dan menerima sebagai diri sendiri, ya berarti kita tidak ada pikiran dan keinginan buruk. Muncul, seperti saya bilang, ya muncul aja. Seperti pohon di jalanan. Otomatis tindakan buruk tidak akan dilakukan. So always remember, orang baik mau sebaik-baik apapun, tetap ada saatnya mereka tidak tenang. Tetap ada saatnya mereka menderita. It's okay. Itu wajar. Jika pikiran dan keinginan buruk muncul, just stay calm, ignore, dan lanjutkan aktivitas yang lain yang bukan hubungan dengan pikiran dan keinginan buruk itu. Lewatin aja pohon yang ada di samping jalanan. Saat dalam kondisi itu, orang baik bisa secara cepat balik lagi ke tenang. Melewatilah ketidaktenangan ini secara tenang. Tidak perpanjang penderitaan ini. Menjalani hidup secara bahagia. Mengabaikan dan menolak hal yang buruk berarti kita mempunyai keinginan dan pikiran yang baik dan benar. Berarti kita tetap adalah orang yang baik. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. And remember, be happy always. See you in the next video. Bye-bye.